Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah sehat, bugar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pada pertemuan kita kali ini bisa menambah manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin. Pak Kiai, saya mau bertanya. Ya, silakan. Pak Kiai, bagaimana cara untuk membersihkan hati bagi pemula? Bagaimana cara membersihkan hati? Ya, pemula, tidak pemula sama saja. Ya. Begini, kalau yang namanya membersihkan hati itu agar tujuannya hatinya ini tidak banyak terkotori oleh maksiat, gitu intinya. Membersihkan hati ada beberapa metode yang bisa dipilih. Misalnya aktif dalam kegiatan majelis taklim seperti hadir, itu juga bisa membersihkan hati. Karena di dalam majelis taklim itu kan ada ilmu-ilmu yang disampaikan. Ya, ini juga bisa membersihkan hati. Atau juga ikut majelis zikir. Misalnya zikir-zikir atau wirid-wirid harian gitu ya. Atau baca sholawat. Atau misalnya ikut istighosah di beberapa pertemuan-pertemuan kalangan masyarakat. Itu juga bisa membersihkan hati. Orang yang semula ahli maksiat itu kan kotor hatinya. Kalau dia tiba-tiba taubat kemudian aktif hadir di majelis, entah majelis maulid ya, atau majelis istighfar misalnya ya, istighosah, atau majelis baca burda dan lain sebagainya. Itu juga bisa membersihkan hati. Kemudian juga bisa ditempuh dengan cara banyak mengamalkan amalan-amalan sunnah seperti sedekah, tapi mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu bisa. Atau aktif ke masjid, entah itu sholat berjamaahnya atau iktikaf di masjid dengan membaca ayat-ayat Al-Quran atau membaca zikir-zikir yang lain gitu ya. Tapi niatnya iktikaf, ini juga bisa membersihkan hati dari hal-hal yang semula kotor oleh kemaksiatan. Tapi yang penting juga adalah menjauh dari tempat kemaksiatan. Begitu ya. Kalau misalnya ada perkumpulan jualan miras atau sekelompok orang yang bernyanyi-nyanyi atau berdendang ria seperti konser musik contohnya dangdut ya, konser apalagi pop misalnya, reggae dan lain sebagainya, ini dihindari. Dan juga perlu menghindari kegiatan-kegiatan yang sekarang ini dikenal di sekitar Malang atau Jawa Timur istilahnya karnaval, yaitu dengan sound hureknya ya, atau dengan berotnya. Berot itu seperti bantengan, kuda lumping, reog dan lain sebagainya. Itu kan tidak ada nilai ibadahnya, itu dihindari. Begitu ya. Jadi menghindari tempat-tempat maksiat. Insya Allah seperti itu bisa menjernihkan atau membersihkan hati. Begitu. Pak Kiai, bagaimana cara mengobati was-was dalam berwudu, lebih-lebih ketika takbiratul ihram? Bagaimana menghilangkan kebiasaan was-was? Ya, kita harus paham ya bahwa al-waswasatu minasyaiton. Bahwasanya was-was itu datangnya dari setan, bukan karena khusyuk, bukan. Jadi justru was-was itu datangnya dari setan. Kalau kita menuruti setan berarti was-wasnya tambah kencang gitu ya, tambah ya mendalam was-was. Padahal al-waswasatu minasyaiton. Was-was itu datangnya dari setan.
ya dilawan. Begitu caranya. Maka wudhu itu kita yakini. Misalnya was-was dalam berwudhu ya. Misalnya membasuh muka ya atau wajah. Sudah berapa kali. Itu kan biasanya was-was. Ya kita lawan. Bismillah. Atau mungkin baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian wudhu. Ya sudah. Sudah 1, 2, 3. Sudah kita diam. Kita yakin. Gak perlu. Jangan-jangan. Nah ini jangan-jangan ini menjadi was-was. Kadang-kadang orang sudah penuh ini airnya. Kan membasuh wajah cuma segini ya. Ini sekali nggak puas. 2 kali nggak puas. 3 kali tetap nggak puas. 4 kali, 5 kali. Sampai dibasahi dengan air yang mengalir begini. Tetap nggak puas. Itu was-was. Ya harus dilawan. Ya was-was itu harus dilawan. Demikian juga takbiratul ihram. Ya sudah jelas yang penting kita ini sudah baca niat dalam hati. Misalnya sholat subuh. Ya sudah jelas kita membaca usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum ya atau imaman lillahi ta'ala. Sudah jelas. Ya langsung saja Allahu Akbar begitu. Tapi kalau diingat lagi, tadi kayaknya tadi, nah ini enggak pas, itu namanya was. Kecuali kalau lisannya ini tergelincir. Kadang-kadang lupa. Orang mau sholat subuh tapi niatnya takbiratul ihramnya itu berbeda. Niatnya dulu, usolli fardhul maghribi. Mau ingat, ya Allah, aku mau sholat subuh, maka perlu diulang. Gitu ya. Takbiratul ihram juga begitu. Cukup sekali Allahu Akbar. Tak perlu diulang-ulang. Allah. Itu namanya was-was. Ya, itu dari setan. Bukan karena khusyuk. Ini yang salah kadang-kadang orang. Saya ini sedang belajar khusyuk. Itu was-was namanya. Jelas? Maka harus dilawan. Jelas ya? Pak Kiai, apakah pernikahan itu sah ketika dalam keadaan haid? Pertanyaannya, apakah seorang wanita dalam keadaan haid kemudian dinikahkan oleh walinya? Sah atau tidak sah? Sah. Bahkan begini sebagian adat ya, yang saya tahu terutama di kalangan orang-orang yang paham ini ya, paham terhadap kepentingan berakidah dan bersyariat, itu memilihkan anak gadisnya di saat mau dinikahkan itu ditanya anak gadisnya. Misalnya nih ya, ditanya. Nah, kamu biasa haid itu tanggal berapa? Dan berapa lama itu? Misalnya, Pak, haid saya itu biasanya 1 minggu atau 1 pekan gitu ya. 7 hari. Biasanya dimulai tanggal 1. Paham ya? Berakhir tanggal 7. Maka wali yang mengerti syariat lebih cenderung untuk mengakadkan putrinya pada tanggal 6. Begitu. Di saat putrinya itu pas 1 hari sebelum suci. Begitu. Dia kan haid. 1 hari sebelum suci diakadkan. Loh kenapa? Iya, apalagi zaman sekarang karena wanita yang diakadkan itu dirias. Agar tidak meninggalkan sholat, maka dicarikanlah waktu haid. Begitu ya. Terutama pada akhir masa haid. Kalau sudah waktu haid berarti apa? Boleh dirias enggak? Ya boleh. Mau pakai bedak yang tebal, mau yang bagaimana. Yang penting kan waktunya enggak sholat kan? Ya. Tapi kalau wanita itu suci, diakadkan, apa yang terjadi? Seringkali kalau didudukkan di pelaminan, biasanya ya,
ba'da zuhur biasanya diriasnya itu jam 10. Akhirnya apa yang terjadi? Seringkali kemanten wanitanya tidak sholat zuhur. Menghindari itu sebagian tokoh-tokoh agama dan adat tertentu yang kental keislamannya memilih waktu sehari atau 2 hari di saat sebelum selesai haid. Begitu. Ya, ini banyak terjadi. Kemudian setelah diakekkan, barulah suami tersebut bisa bersenang-senang dengan istrinya sehari setelah akdun nikah. Tatkala istrinya itu bersih dan mandi wajib begitu. Jadi boleh. Paham ya? Hai. Pak Kiai, bagaimana jika di dalam keluarga itu beda agama? Bapaknya Islam, tapi anak-anaknya non-Islam. Apakah anak tersebut termasuk ahli waris atau tidak? Pertanyaannya, ada satu keluarga yang agamanya itu nano-nano ya, rame. Misalnya bapaknya Islam, istrinya Hindu, anak pertama Buddha, anak kedua Nasrani, anak ketiga Yahudi gitu ya. Jadi satu keluarga rasanya apa? Nano, rame. Begini loh kaedahnya di dalam hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, la yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Seorang muslim itu tidak mewarisi atau tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang kafir itu tidak mewarisi atau mewariskan kepada orang muslim walaupun itu anak dan bapak. Nah, jadi kalau bapaknya muslim maka anaknya kafir, berarti anaknya tidak dapat warisan. Atau sebaliknya, bapaknya kaya, bos, tapi kafir, masuk Islam atau masuk Islam sendirilah dengan lillahi ta'ala masuk Islam. Maka tatkala bapaknya mati, si anak haram minta warisan dari bapaknya karena tidak berhak. Begitu ya. Karena itu agama Islam ini tidak mengurusi berapa jumlah nilai hartanya, harta waris, tidak mengurusi itu. Tapi seorang anak yang betul-betul gitu ya, beriman kepada Allah, dia akan meninggalkan segala hal termasuk hartanya bila dia masuk Islam. Begitu ya. Nah, demikian juga sang ayah yang muslim kemudian punya anak yang kaya raya tapi kafir, maka si bapak yang muslim tidak berhak menerima warisan. Begitu. Jelas? Hai. Pak Kiai, bagaimana jika keuangan masjid dikembangkan dengan cara dibelikan tanah dan keuntungannya masuk ke masjid? Bagaimana uang kas masjid dipergunakan gitu ya, untuk kepentingan semisal beli tanah atau beli rumah ya, kemudian dibisniskan, tapi keuntungan semuanya untuk masjid. Begini ya, sedekah di masjid atau uang kas masjid itu bukan uang wakaf. Ada enggak dari kita-kita itu, misalnya ada kotak di masjid, ada enggak dari kita secara umum membukan uangnya guna wakaf lillahi ta'ala? Yang diwakafkan itu tanah masjid biasanya ya, masjid gitu, atau misalnya juga mimbar masjid itu diwakafkan. Tapi kalau uang ini uang apa? Sedekah. Ya kan? Uang sedekah. Dan kita mengatakan sedekah berapa hari ini ke masjid? Gitu ya. Karena ini uang sedekah, maka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan masjid sesuai dengan kesepakatan para takmir atau pengurus masjid. Kalau uangnya berlebihan,
boleh diberikan tanah atau dibelikan swalayan gitu ya. Yang swalayan itu hasilnya menambah kas masjid boleh. Termasuk juga boleh untuk memberi gaji tukang sapu masjid boleh. Bahkan juga memberi honor ustadz yang diminta mengajar menghidupkan TPQ di masjid boleh dengan uang kas. Ya, khotib Jumat boleh dapat dari uang kas, halal karena bukan uang wakaf. Sekarang ini juga marak bahwasanya masjid-masjid itu mengadakan Jum'ah barokah misalnya, yaitu dengan memberikan makanan atau minuman bagi orang-orang yang hadir Jumatan. Boleh atau tidak boleh? Boleh, asalkan diberikan kepada jamaah masjid dan itu pun di sekitar masjid yang benar-benar orang memahami, tidak ada fitnah bahwa kegiatan ini murni kegiatan masjid, maka boleh. Rapat-rapat menentukan sesuatu yang dilakukan di masjid pun boleh menggunakan uang kas masjid asalkan tidak berlebih-lebihan. Normal sajalah. Misalnya ada rapat kepengurusan masjid, ya. Rapat ini 10 orang. Kemudian diberi konsumsi minum dan makan. Makannya nasi kotak. Sebut saja nasi kotak seharga 25.000. Minuman seharga 5.000. Jadinya berapa? Berapa? 30.000. Ya. Kemudian dibelikan untuk 10 orang. Berarti hari itu mengeluarkan berapa? 300.000. Boleh. Kalau kasnya untuk kepentingan yang lain-lain sudah terpenuhi seperti listrik, gaji, tukang kebun, seperti itu sudah tercover. Uang masjid berapa? Uang masjid 50 juta. Ya tidak apa-apa kalau diambil sedikit ya untuk kepentingan rapat seperti tadi itu karena kemaslahatan masjid. Kadang orang rapat apa yang akan dibahas, kita akan renovasi atau memugar kamar mandi masjid, itu boleh kan urusan masjid begitu dan seterusnya. Pak Kiai, apakah benar orang tua tidak boleh menikahkan 2 anak dalam kurun waktu 1 tahun? Apakah seorang tua atau ayah tidak boleh menikahkan anaknya itu 2 orang ya, kakak beradik gitu ya, tak laki tak perempuan dalam kurun 1 tahun gitu? Jawabannya boleh, tidak ada larangan. Yang melarang itu adat saja. Syariat memperbolehkan gitu ya. Tapi kalau mau menghormati adat, tidak apa-apa, tidak berdosa. Hanya saja hukum menikahkan anak dalam 1 tahun itu 2 orang boleh. Keluarga saya sendiri, saya, kakak saya, adik saya, dulu menikahnya itu bukan kurun 1 tahun, tapi dalam kurun 1 bulan. Yang unik, pertama yang menikah adik saya, kemudian saya, kemudian kakak saya. Karena sesuai dengan kesepakatan dengan calon mertua masing-masing. Dalam 1 bulan. Gak apa-apa, gak ada masalah-masalah. Ya. Tapi itu bukan berarti kemudian saya niat melanggar adat, ya enggak. Kebetulan saja waktu liburan saat tersebut, adik saya bekerja, kakak saya bekerja, gitu ya. Calon mertua saya menentukan. Nah, kebetulan liburan adik saya itu dipergunakan untuk menikah. Nah, saya menikah karena permintaan ketentuan dari calon mertua. Kemudian kakak saya mengambil waktu liburan juga. Begitu. Saat tersebut mendekati Lebaran. Jadi kan liburan panjang. Ya sudah menikah. Dalam masa berapa? 1 bulan ayah saya menikahkan 3 putranya. Tidak masalah. Biasa-biasa saja. Jelas? Hai. Alhamdulillah, tanya jawab santri PIK sudah selesai. Insya Allah akan kita sambung
pada episode selanjutnya. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa menyaksikan video tanya jawab kami hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Dan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa membimbing kita di dalam mempelajari ilmu agama yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.